Aku mau turut ya Tuhan, kemana pun disuruh, hingga usai perjalanan aku turut padamu. Aku mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalkan, aku turut padamu. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, ambillah waktu yang singkat ini untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita hari Kamis 4 Juni berjudul Iman dan Sejarah. Mari kita mendengarkan penjelasannya. Kita tidak tinggal di ruang hampa. Pilihan kita tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam cara yang sama, kehidupan umat Allah zaman dahulu telah berdampak besar bagi masa depan orang lain, selain bagi diri mereka sendiri. Dalam Ibrani pasal 11, yang terkenal sebagai pasal iman, kita melihat secara ringkas pengaruh dari pahlawan iman tersebut pada zaman sekarang ini. Bacalah Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari pahlawan zaman dahulu ini dengan mempelajari kehidupan mereka? Seperti Henokh, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Sarah, Yusuf, Musa, Rahab, dan Simson. Iman bukan sekedar keyakinan kepada sesuatu atau seseorang. Itu adalah suatu tindakan sebagai tanggapan terhadap keyakinan tersebut. Itu adalah iman yang bekerja. Inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Tindakan iman, inilah yang mengubah sejarah. Semua tindakan ini bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Nuh bertindak dengan iman ketika dia membangun Bahtera, percaya pada firman Allah di atas pengalaman dan logika. Karena belum pernah turun hujan, maka pengalaman dan logika menyatakan bahwa air bah sama sekali tidak masuk akal. Tetapi Nuh menurut kepada Tuhan, dan umat manusia pada saat itu selamat. Abraham yang saat itu bernama Abram meninggalkan Ur di selatan Mesopotamia, kota yang paling maju di dunia pada saat itu. Pergi tidak tahu kemana, tetapi dia memilih untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan. Musa memilih untuk menjadi seorang gembala yang memimpin umat Allah ke tanah perjanjian, daripada dia harus menjadi raja atas Mesir, yang memang kekaisaran terbesar pada zamannya. Dia percaya pada suara yang maha kuasa yang memanggil dia dari semak belukar yang terbakar. Rahab memutuskan untuk mempercayai kabar pembebasan Tuhan, melindungi kedua pengintai, dan menjadi bagian dari garis keturunan Yesus. Saudara-saudara, betapa sedikit yang kita ketahui tentang bagaimana keputusan kita akan berdampak bagi kehidupan orang yang tidak terhitung jumlahnya, bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pertanyaan penting yang perlu kita pertanyakan ketika kita mempelajari pelajaran ini pada malam hari ini, keputusan penting apakah yang akan terjadi di depan Anda? Bagaimanakah Anda akan membuat pilihan yang Anda telah buat? Dan mengapa Anda mengambil keputusan tersebut? Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini.
Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa.